surga. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan fid dunya, kenikmatan ini akan didapatkan di dunia. Artinya keberlimpahan rizki, kemudahan rizki, ya, bil qanaah, ya, dengan rasa cukup di dunia. Ini merupakan janji Allah. Au ar-rizqul halal atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan bahagia, ya. Semoga, ya, mudah-mudahan yang lagi punya hajat cepat Allah qabul hajatnya, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, ya. Kemudian yang belum ada jodohnya, semoga Allah percepat datangkan jodohnya. Yang sedang keluarganya tidak baik-baik saja, semoga Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya momongan, semoga Allah berikan, ya, keturunan yang saleh dan salihah. Pokoknya semua, ya, yang sedang punya hajat, ya, aminkan di kolom komentar agar menjadi doa, ya. Apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ya, dalam benak pikiran, hati, menjadi doa untuk kita semua, ya. Baik teman-teman sekalian, menyambung kembali bahwa di video sebelumnya saya mengatakan bahwa menyampaikan, ya, bahwa ketika kita ingin, ya, mendapatkan limpahan rizki yang asalnya memang luar biasa, rizki Allah sangat banyak, namun tersumbat oleh dosa-dosa kita, ya. Sebenarnya larangan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang itu sebenarnya dari bapak moyang kita, ya, dari Nabi Adam alaihissalam juga itu Allah larang, ya. Ketika di surga kan di surah Al-Baqarah Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam muskun anta, ya, wahai Nabi Adam, tinggallah kamu, ya, wa zaujukal jannah, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah, ya, sepuas kamu, semaumu yang ada di dalam surga. Jadi bebas makan apa saja, ya. Tapi syaratnya satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Jadi Nabi Adam diberikan kebebasan makan apa saja, ya, dan itu adalah rizki, ya. Makan apa saja di surga itu adalah rizki, ya, buah-buahan macam-macam. Nah, kalau di dunia mungkin disebut dengan kebebasan finansial, ya. Nah, itu di dunia. Tapi syaratnya satu, ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini terlarang, ya. Jadi artinya apa? Jangan lakukan pelanggaran, ya, larangan atau perbuatan haram. Kan haram itu sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, gitu, ya. Jadi itu syaratnya. Kemudian di dunia pun sebenarnya sama konsepnya, ya. Jangan sampai berbuat dosa, ya. Artinya apa? Sekalipun manusia itu memang selalu berbuat dosa, artinya terus mendawamkan istighfar, ya. Seperti mana yang sudah disampaikan, kita berusaha ketika berbuat kesalahan, cepatlah istighfar. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, ya. Cepat-cepatlah mohon ampun, ya. Cepat-cepatlah menuju ampunan Allah, artinya dengan cara istighfar dan bertaubat, ya. Bisa dengan sholat taubat yang kemarin disampaikan. Nah, setelah langkah kita bertaubat, ya, kita sudah meninggalkan perbuatan maksiat, sudah banyak istighfar, ya. Kemudian langkah apa lagi, ya, yang bisa membuat, ya, setelah kita buang kotorannya, lantas kita menghiasi, ya, dengan perkara-perkara yang harum, ya. Kalau harum ini malaikat yang mencium harumnya, ya. Artinya harumnya amal soleh itu dicium oleh malaikat, ya. Jadi amalan-amalan apa, ya, yang bisa memperlancar rizki atau Allah memberikan rizki yang halal, ya. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini jalurnya langit, ya. Jalurnya langit artinya jalur yang radiyah, yang diridhoi oleh Allah, ya. Artinya Allah ridho ketika Allah berikan rizki ini, Allah ridho, Allah sayang, Allah senang. Bukan yang Allah berikan rizki tapi dalam sisi lain Allah tidak senang. Ya, nanti itu adalah istidraj. Allah berikan kekayaan melimpah tapi Allah nggak senang, ya. Banyak di dunia ini seperti Fir'aun, Allah berikan kekuasaan, kekayaan, tapi Allah tidak senang dengan Fir'aun, ya. Yang kita inginkan adalah Allah berikan juga Allah sayang. Itu adalah betul-betul nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai yang ada adalah istidraj.
Maka di sini Al-Fakir akan menyampaikan satu ayat ya, di mana Allah nyatakan dalam surah An-Nahl ayat ke-97, kata Allah, "Man amila sholiha," barang siapa yang beramal soleh, "min dzakarin au unsa," yaitu dari laki-laki dan perempuan. Ya, ini tidak terbatas ya. Mau laki-laki mau perempuan, intinya beramal soleh ya. Amal soleh banyak apa saja. Ada yang fardu, ada yang sunnah ya. Seperti yang fardu, sholat fardu berarti yang 5 waktu ya. Ada yang sunnah seperti tahajud, duha ya. Seperti sholat hajat ya, dan lain-lain lah, banyak sholat sunnah. Nah, nanti seperti kalau dalam puasa ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Nah, seperti amalan-amalan yang lain pun sama ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti kita akan bahas kembali ya satu persatu amalan apa saja yang bisa mendatangkan ya rizki yang melimpah. Ya, artinya bukan kita beramal ingin sesuatu ya, tapi doa kita lah yang kita harapkan. Artinya dengan cara berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah ya. Artinya dengan wasilah kita beramal, kemudian kita berdoa, nah, dan doa itu Allah ijabah ya. Jadi sebenarnya di hadis pun ada ya, di mana keterangan seperti ini, orang yang berpakaian lusuh, tidak pakai sendal, ya, lantas kemudian berdoa, apakah diterima doanya? Kan seperti itu. Artinya gini, ketika kita datang kepada Allah dengan penuh dosa, ya, apakah Allah akan menerima doa kita? Nah, artinya ketika kita datang kepada Allah, haruslah dengan amal soleh. Maka dengan amal soleh itulah ya Allah akan senang, Allah akan sayang. Ketika Allah sayang, kemudian kita berdoa, dan doa itulah yang akan Allah ijabah ya. Allah terima doa kita, Allah ijabah ya, sesuai dengan ya kehendak Allah ya, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai kehendak kita ya. Kita ingin apa, bisa jadi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik ya gitu. Jadi orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, wahwa mukmin, syaratnya beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab Allah ya, mengimani qada dan qadar ya. Artinya takdir pun harus diimani. Oh, saya ditakdirkan menjadi seperti ini ya. Kita terima takdir kita. Kita bersabar atas musibah, kita bersyukur atas nikmat Allah, itu termasuk iman. Syaratnya beriman, maka apa yang Allah berikan ya, orang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, syaratnya beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang nyaman, yang sejahtera. Maka dikatakan dalam tafsir, qila hiya hayatul jannah. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik itu di surga. Ya, yang baik itu sudah pasti. Orang beramal soleh akan mendapatkan kehidupan kenikmatan yang puas ya, yang abadi di surga. Tapi ada juga yang mengatakan ya, sebagian ahli tafsir mengatakan fid dunya, kenikmatan ini akan didapatkan di dunia. Artinya keberlimpahan rizki, kemudahan rizki ya, bil qanaah ya, dengan rasa cukup di dunia. Ini merupakan janji Allah. Au ar-rizqul halal, atau Allah akan memberikan rizki yang halal ya. Jadi ini dalam tafsir Jalalain mengatakan ya, bahwa ketika orang beramal soleh, kemudian dia beriman, syaratnya beriman, maka janji Allah akan Allah berikan kehidupan yang layak, sejahtera, keberlimpahan rizki, rizkinya halal ya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu benar-benar Allah ridhoi, mendapatkan rizki yang melimpah di dunia. Nah itulah ya. Jadi ketika kita sudah bertaubat, kemudian kita mulai untuk beramal soleh. Agar apa? Agar amal soleh ini Allah senang dengan amal soleh kita. Ya, ikhlas semata karena Allah ya. Mohon maaf ya, ikhlas semata karena Allah. Kemudian nanti Allah lah yang akan memberikan kelapangan rizki, keluasan rizki ya. Bagi yang bagi yang sedang dalam keadaan sulitan, fa inna ma'al usri yusra. Allah akan berikan ya kemudahan setelah kesulitan. Tapi syaratnya tadi ya, kita harus mau beramal soleh. Itu ya. Mungkin itu saja ya pada video ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Apa saja nanti akan kita perinci amal-amalan yang betul-betul membuat Allah senang ya, terutama amal-amalan yang fardu ya. Selain yang fardu, kita akan amalkan pula amalan-amalan sunnah untuk menjadi sebagai bahan amal tambahan untuk kita semua. Baik, itu saja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, semoga teman-teman semua yang hajatnya ya sampai saat ini belum terwujud ya. Nah, insya Allah ya, dengan mengamalkan amalan bertobat, kemudian amal soleh yang lain ya, insya Allah akan segera terkabul ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Baik, mohon maaf ya. Ya, jangan lupa jika video ini bermanfaat, di subscribe, di like, ya, komentar-komentar yang baik-baik ya, berdoa dalam komentar. Dan di kolom komentar silahkan berdoa ya. Berdoa apa saja ya, yang penting yang baik-baik ya, agar tulisan kita ya, komentar kita menjadi